Kita mulai dari yang nomor satu ya. Sebuah persegi dibagi menjadi dua persegi panjang, seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60. Maka luas persegi adalah berapa? Nah, di sini sebuah persegi artinya ya ini gambarnya, persegi ini. Nah, ini dipotong menjadi dua persegi panjang. Motongnya di mana? Di sini ini. Nah, kalau dipotong ya terputus gitu kan. Diketahui penjumlahan kedua keliling persegi tersebut adalah 60. Oke, luasnya berapa gitu. Kita misalkan ya panjang dari persegi ini adalah X. Sehingga yang atas ini dari kiri ke kanan sini, ini sepanjang X gitu. Berarti yang kiri sini berarti juga X gitu. Yang jadi masalah pada saat dipotong, yang mana motongnya di sebelah sini. Nah, maka ini akan terpotong. Kira-kira gambarnya jadinya kayak gini nanti. Ini cuma ilustrasi gambarnya setelah terpotong gitu kan. Nah, seperti ini. Dan kelilingnya ini adalah 60. Ingat pada saat kepotong, yang awalnya di sini tadi tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, panjangnya X ya, berarti yang horizontal ada berapa? Satu, dua, tiga, 4. 4X gitu kan. Atau kalau bingung gini. Berarti kan kelilingnya kan jumlahnya dari keliling yang atas yang kecil ini ditambah yang lebih besar ini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan panjangnya masing-masing sisinya ini. Yang pertama kan yang horizontal kan jadinya yang atas ini. Satu, dua, tiga, 4. Jadi ada 4X yang horizontal. Kemudian yang vertikal, yang vertikal kan sebenarnya kan yang sebelah sini kelihatan pakai warna merah aja ya biar lebih kelihatan. Sebelah sini ditambah yang bawah sini kan. Nah, kita tahu ini tadi panjangnya apa? Panjangnya X kan kalau dijumlahkan. Nah, yang sini tambah sini X, 1X ditambah dengan sini ditambah sini. Ini X juga. Jadinya 2X yang vertikal. Sehingga 4X ditambah 2X sama dengan 60. Keliling total kan artinya ini. 6X sama dengan 60 artinya X-nya panjangnya adalah 10. Nah, kita sudah dapat panjang dari X-nya dan luas dari persegi berarti ya sisi kali sisi. Jadi luasnya ya X kali X 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, ini jawaban dari soal nomor satu ya. Diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota A ke kota B. Jadi di sini ada kota, katakanlah ini kota A namanya. Di sini ada kota namanya kota B, yang mana dari kota A ke kota B ada 6 pilihan jalan kayak gitu. Jadi misalkan ini jalan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, 6 pilihan jalan intinya. Nah, kemudian dari dan ada 8 pilihan dari kota B ke kota C ya. 8 pilihan jalan dapat digunakan untuk bepergian dari kota B ke kota C. Jadi di sampingnya sini ada kota C gitu, yang mana ini ada 8 pilihan jalan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kayak gini kira-kira. Jika seseorang akan bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B, oke, jadi dari A ke C ya melalui B, pulang kembali ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda. Dari ketika saat pergi, banyak cara. Memilih jalan yang dilalui ada berapa. Nah, ini kalau mau manual boleh, tapi ya susah kalau manual kayak gitu. Yang dimaksud satu cara itu seperti apa sih? Yang dimaksud satu cara itu dari A ke B misalkan lewat atas.
Dari B ke C lewat atas lagi. Nah, ini C ke B nggak boleh balik lagi ke atas. Nggak boleh balik lagi lewat atas. Kenapa? Karena ini pulangnya ini pulang dan kembali lagi ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda. Jadi kalau sudah dilalui nggak boleh. Jadi misalkan baliknya lewat jalan yang ini. Nah, ke B ya, kemudian dari B ke A lewat jalan yang sini. Nah, ini dihitung satu cara, kayak gitu. Itu satu cara. Jadi satu cara itu dari A ke B ke C ke B kembali ke A. Itu satu cara. Yang ditanyakan ada berapa banyak cara gitu. Kita pakai logika aja dulu. Misalkan berangkatnya dari atas ini. Nah, atas ini nanti ada berapa pasangan yang bisa dibuat? Kan bisa lewat atas ini, bisa yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir. Jadi dari lewat atas aja itu kan ada 8 cara kan? Bisa melogika. Dari atas aja ini untuk sampai ke C itu ada 8 cara. Ini sampai ke C lah ya, belum kembali lah ya, belum kembali ke A. Dari atas untuk sampai ke C ada 8 cara kayak gitu. Nanti kalau lewat yang kedua misalkan sini juga sama akan ada 8 cara kayak gitu. Karena bisa dari A ke B lewat sini, nanti B ke C-nya bisa lewat atas, kedua dan seterusnya. Otomatis ada 8 cara. Nah, jadi dari atas sama dari yang ke atas ini 8, yang kedua 8, dan seterusnya semua ada 8. Nah, berarti banyaknya cara ada berapa ya tinggal dikalikan. Untuk berangkatnya ya 6 kali 8 ya. Nah, kita masih ngomongin berangkatnya, belum kembalinya. Kembalinya gimana? Dari C ke B kan? Nah, dari C ke B tadi kan ini kan ada 8 cara, ada 8 jalan. Tapi ingat sudah dilalui satu. Artinya tinggal berapa? Baliknya lagi, baliknya lagi nanti tinggal 7. Kayak gitu. Demikian pula dari B ke A. Ini ada 6. Tadi sudah dilalui satu kan? Misalkan yang atas sudah dilalui. Nggak boleh dilalui lagi. Pilihannya tinggal 5. Berarti ya dengan cara yang sama logikanya ini tinggal dikalikan gitu. Jadi 6 kali 8 kali 7 kali 5. 1680. Nah ini jawaban ya untuk soal nomor 2. Pada papan tertulis 90 bilangan asli. 111 AB. Ada sebanyak 88 bilangan satu. Ya, satunya ini sebanyak 88 gitu ya. Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A. Demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A. Nilai A adalah berapa? Nah, di sini satunya sebanyak 8 ya. Sebanyak 88 ya. Jadi kalau dijumlahkan ya satu ditambah satu ditambah satu sampai berapa? Sampai sebanyak 88 ini. Nah, yang terakhir A sama B dijumlahkan juga gitu kan? Ya, kenapa? Karena ini hasil penjumlahannya seluruh bilangan di papan adalah A. Ya udah ini A besar gitu ya. Ini A gini kan? Sama dengan ini. Demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A. Berarti kalau dikalikan A juga gitu kan? Berarti gini kan? A sama dengan ya satu kali satu kali satu dan seterusnya sampai yang terakhir nanti ini ada satu, di sini ada 88 dikali A dikali B gini. Ya, kalau ini dikali berarti kan ya tinggal AB karena satu gitu ya. Oh ya, ini belum disederhanakan. Kalau ini disederhanakan satunya sebanyak 88 maka jadinya 88 plus A plus B. A-nya A kecil ya ini ya. Nah, ini kan sama kan sama-sama A-nya gitu ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau 88A plus B sama dengan AB gitu. Oke, kakak tulis di sini ya. 88 ditambah A ditambah B sama dengan AB. Selanjutnya,
A plus B bisa dipindah ke kanan, maka akan kita peroleh AB min A min B. Nah, perhatikan di sini ada AB. Nah, kita faktorkan ya di sini ya, untuk nyari nilai A sama B-nya gitu. Kalau difaktorin, ini AB kan, kita buat kurung kayak gini, otomatis salah satunya adalah A, satunya B gini. Nah, kita butuh negatif A, ya kan? Berarti ya di sini min satu. Kita juga butuh negatif B, berarti di sini min satu juga. Ini tinggal dicatat di sini min satu, min satu. Cuma yang jadi masalah kalau kita distribusikan, ini jadinya nanti AB min A gitu kan. Kemudian ini min B. Nah, ini ada plus satu. Ketambahan satu kan. Kenyataannya di sini nggak ada satunya. Berarti ya ini harus dikurangin lagi satu gitu. Supaya kembali kayak yang di atas ini ya. Ya ini tinggal dikasih min satu di belakangnya sini sama dengan 88 gitu. Nah min satunya dipindah ke kiri ya. Dapatnya 89 langsung ya. Sehingga di sini A min satu kali B min satu sama dengan 89. Dan ingat 89 adalah bilangan prima gitu kan. Jadi ya karena bilangan prima pilihannya ya satu kali 89. Ini boleh ditukar ya nggak masalah. Kenapa? Karena akhirnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan A-nya ya kan. A itu A kali B ya kan. Atau kalau mau pakai yang atas ya ini 88 plus A plus B. Ya A B-nya ditukar-tukar nilainya nggak jadi masalah akhirnya. Nah, kalau kayak gini, bisa ya kalau A min satu sama dengan satu berarti A-nya 2, B min satu sama dengan 89, berarti B-nya sama dengan 90. Nah, kita sudah dapat A kecil sama B. Nah, selanjutnya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan nilai A. Nah, nilai A itu apa? A besar ini ya. Nah, A besar itu sama dengan A kali B. Ya, kita sudah dapat A besar sama dengan A kali B, yang mana nilai A kecil ini 2, B-nya 90. Kalau dikalikan 180. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Misalkan A, B, bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain satu. Jika berlaku ini, maka nilai A plus B berapa? Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penjumlahan bilangan yang berurutan. Untuk pembilang atau yang atas ini ya, startnya atau mulainya dari satu gitu. Kalau yang bawah 3, 4, 5 dan seterusnya ini mulainya dari 3 gitu. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu ya, dihafalin aja ya formulanya atau rumusnya. Kalau ada satu ditambah 2 ditambah 3 sampai seterusnya ini berurutan misalkan sampai n, maka ini sama dengan n kali n plus satu dibagi 2. Kalau bingung melogika ya dihafalin aja gitu. Selanjutnya di soal untuk pembilangnya kan satu ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai 104. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau N-nya adalah 104. Sehingga kalau kita pakai formula ini ya N kali N plus satu, N-nya 104, artinya ya 104 dikali N plus satu, 105 dibagi 2. Oke, kita simpan dulu untuk membilangnya. Untuk menyebutnya, mulainya dari 3. 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 106. Kalau adik-adik cukup jeli melihat ini ya, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu sebenarnya sama dengan angka yang ada di atasnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3, sampai berapa? Sampai 104. Cuma apa? Cuma masing-masing ditambah 2. Ya enggak? Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu kan? 2 tambah 2 4. Nah, jadi cuma
semuanya ini ditambah 2 gitu. Sampai yang terakhir 104 ditambah 2 ya 106. Oke, nggak bingung ya. Jadi ini kan kalau dijumlahkan kan 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 106 gitu. Jadi kesimpulannya yang bawah ini sama dengan sini, cuma bedanya ya sama dengan atasnya ditambah 2. Sehingga kita bisa menggunakan formula yang ada di atasnya. Ya sebenarnya kita rekayasa supaya kelihatan sama gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan ya, berarti kan 104 kali 105 dibagi 2. Cuma di sini masih ditambah lagi, ya kan? Ya, ini ada plusnya ya. Plus 2 gitu kan. Nah, duanya ini dikumpulin. Otomatis duanya juga sebanyak berapa? Sebanyak 104. Berarti 2 kali 104. Oke. Jadi untuk yang bawah ini 3 tambah 4 tambah 5 ya, yang notabene adalah penyebutnya ini sampai 106 ini ya sama dengan ini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita bisa menuliskan untuk membilang tadi kita sudah dapat ya yang sini pembilangnya, yang atas ini kan. Oke, kakak hapus saja ini semuanya yang merah-merah supaya kelihatan bersih. Nah, 1 plus 2 sampai 104 kita dapat ini yang sini tadi, yang bawah 3 plus 4 plus 5 sampai 106 kita dapat ini. Oke, kita tinggal tuliskan aja. Berarti 104 kali 105 dibagi 2 dibagi gini kan? 104 kali 105 dibagi 2 ditambah 2 kali 104. Nah, di sini adalah pecahan yang sebelah bawah ini. Jadi sebenarnya kita juga ini kan pecahan kan, perlu menyamakan penyebutnya. Berarti di sini tinggal dikali dengan 2/2 gitu kan, yang belakang ini. Kemudian ya kita bisa bagi dengan berapa? Dengan 104 ya. Jadi yang atas ini dibagi dengan 104, yang bawah juga dibagi 104. Sehingga 104-nya kecoret, ya kan? Yang sini juga kecoret, ini kecoret gitu. Sehingga untuk membilangnya menyisakan angka 105/2, ya ini ada pernya gini, dibagi untuk yang penyebut. Berarti kan 105/2 ditambah 2 kali 2 4 ya. 4/2 gitu. Ya otomatis 109/2 ya. Sama dengan A per B. Nah dari sini kita bisa coret duanya. Nah, kita sudah dapat. Jadi A per B itu sama dengan 105 dibagi 109. Dan jelas ini nggak bisa disederhanakan lagi. Kita sudah dapat A-nya 105, B-nya 109, ya kan? Selanjutnya kita tinggal ini jumlahkan A plus B. Sehingga A plus B sama dengan ya 105 ditambah 109. Kalau dijumlahkan 214. Nah, kita sudah dapat hasil akhirnya untuk soal nomor 4 ya. Bilangan Oscar adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan 0. Dan hasil penjumlahan semua digitnya 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan OSK. Banyaknya bilangan OSK adalah ya di sini ada 4 digit bilangan yang dijumlahkan 8 gitu ya. Jadi ya misalkan yang pertama X1, yang kedua X2, yang ketiga X3, yang keempat X4. 4 digit ya. Yang mana kalau dijumlahkan sama dengan 8 kayak gini. Kita pakai star and bar ya. Mungkin beda guru cara jelasinnya beda untuk star and bar. Tapi kakak lebih terbiasa pakai formula ini X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn. Ya ini sebenarnya pakainya kombinasi ya. Tapi kakak nggak akan jelasin dari kombinasinya. Hafalin aja. X1-nya lebih dari sama dengan 1.
X2-nya lebih dari sama dengan satu dan semuanya sampai XN itu lebih dari sama dengan satu ya. Syaratnya kayak gitu, yang mana ini sama dengan K. Maka banyaknya cara itu ya K-1 kombinasi N-1 gitu. Ini hafalin aja gitu. Sebenarnya ada logikanya gitu, tapi kakak nggak akan menjelaskan lebih jauh. Yang perlu diperhatikan syaratnya ini harus lebih dari satu. Oh, lebih dari sama dengan satu. Dan jelas ini harus bilangan bulat ya untuk setara n bar ini. Kalau ini bukan bilangan bulat ya nggak ada batasannya nanti gitu. Oke, kita ke soal gini. Ya, yang jadi masalah kan yang nggak boleh nol kan ini. Tidak dimulai dengan nol. Artinya X1-nya ini oke. Lebih dari sama dengan satu. Cuma X2, X3 sampai X4-nya kan boleh nol gitu kan. Ngerti ya maksudnya? Nah, ini X1, X2 ya. Ini X3 gitu kan. Ini kan boleh nol kan. Nah, otomatis kita harus memanipulasi gitu. X4 ini ya. Nah, memanipulasinya gimana? Yang jadi acuan tetap di sini. Ya mungkin beda guru beda ya cara jelasinnya gitu. Nah, jadi acuan ini lebih dari sama dengan satu. Nah, kalau kita umpamakan ini lebih dari sama dengan satu, supaya menjadi nol, berarti kan harus turun satu gitu. Jadi X1-nya ini tetap ya, karena sudah sesuai syarat yaitu lebih dari sama dengan satu, tapi X2-nya ini supaya jadi nol harus turun satu. Jadi X2 min satu gini. X3-nya juga min satu, X4-nya juga min satu. Sama dengan 8. Sehingga kita bisa sederhanakan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 11. Nah, kalau sudah dimanipulasi seperti ini, baru kita bisa mengaplikasikan formula ini, yaitu K-1 kombinasi N-1. Dalam hal ini K-nya ya 11 gitu. N-nya 4 ya jelas. Ini kan 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau mau lihat ya banyaknya plus ini berapa. Nah, itu sama dengan N-1 gitu. Tapi nggak usah lah pakai formula aja. Ini K-nya 11, N-nya 4 ya. Kayak gitu. Sehingga K-1, 11 min 1, C 4 min 1. Ya, sama dengan 10 kombinasi 3. Ya, ini biasanya kalau di sekolah pakai formula kombinasi, tapi sebenarnya ada cara yang lebih simpel di dalam Olimpiade untuk menghitung kombinasi. Yang pertama lihat belakangnya ini 3. Ya, kalau belakangnya 3, ini langsung dibagi 3, 2, 1 gitu. Yang atas turun sampai 3 angka, 10, 9, 8. Udah kayak gini. Lebih simpel dalam perhitungan gitu kan. 9 sama 3 ini tinggal 3 ini ya. Ini tinggal 4. Oke, tinggal dihitung 120. Nah, ini untuk soal nomor 5 jawabannya 120. Misalkan U1, U2, U3 suatu barisan geometri dengan U1 lebih dari U2. Jika U2 sama dengan 8, U5 ditambah U7 sama dengan 17, U6 per 4. Nilai dari U1 adalah berapa? Iya, di dalam barisan geometri ada formula UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, yang mana A ini adalah bilangan yang pertama ya. Ya otomatis A ini adalah U1 ini. Oke, jadi U1 sama A itu sama aja gitu ya. Kemudian di sini diketahui kalau U2 sama dengan 8. U2 artinya apa? Kalau U2 artinya N-nya ini diganti dengan 2. Oke, kita ganti N-nya dengan 2, maka akan kita peroleh U2 sama dengan A kali R pangkat 2 min 1. Ya, 2 min 1 sama dengan 1. Langsung aja ya, ini kita ganti dengan 1. Selanjutnya, U5 ditambah U7 sama dengan 17 U6 per 4. U5 artinya ya N-nya diganti 5. Sehingga kalau N-nya diganti 5, dapatnya kan U5 sama dengan A
kali R pangkat 5 min satu atau sama dengan 4. Gini aja langsung. Kemudian kalau U7 otomatis N-nya diganti dengan 7. Berarti ya A kali R pangkat 6 ya. Kalau adik-adik jeli, lihatnya gini. Ini 5 berarti di sini 4. Ini 7 berarti di sini 6. Artinya satu di bawahnya. Kemudian kalau di sini U6 berarti ya U6 sama dengan A kali R pangkat 5. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan U5 ditambah U7 sama dengan 17 U6 per 4. U5 di sini diketahui kalau AR pangkat 4 ditambah U7 ya. U7-nya AR pangkat 6. Iya, ini sudah ada di atasnya ya. U5, U7, U5 ini, U7 ini gitu. Sama dengan 17 U6. Berarti sama dengan 17 U6-nya tinggal diganti dengan AR pangkat 5. Dibagi dengan 4. Selanjutnya 4-nya bisa dikali ke kanan ya. Sehingga nanti akan kita peroleh ya tinggal dikali 4 semua. 4 AR pangkat 4 sama dengan sorry ditambah 4 AR pangkat 6. Yang kanan tetap 17 AR pangkat 5. Selanjutnya kedua ruas bisa dibagi dengan AR pangkat 4. Nah, kalau dibagi dengan AR pangkat 4 maka akan kita peroleh 4 ya 4 aja ditambah 4 R kuadrat ya sama dengan 17 R. Kita pindah ke sebelah kiri semuanya ya, maka dapatnya kan 4R kuadratnya tetap min 17R ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini bisa difaktorkan sebenarnya. Kalau difaktorkan akan diperoleh 4R kali R gini kan. Kemudian ini min 4 min 1. Ya, ini hasilnya. 4R min 1 kali R min 4. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan R-nya gitu. Ya, kakak rapikan aja ya. Nah, yang pertama ya, dari depan sini ya. Supaya hasilnya 0, kemungkinan pertama yang depan ini 0. Berarti 4R min 1 sama dengan 0. Artinya R-nya sama dengan seperempat ya. Kemungkinan kedua ya R min 4 sama dengan 0. Artinya R sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat R-nya. Kira-kira yang dipakai yang mana atau kedua-duanya dipakai? Ya, perhatikan di sini. A1 itu lebih dari A2. Artinya apa? Yang kedua nanti justru lebih kecil. Karena yang kedua lebih kecil, artinya rasionya kurang dari satu gitu. Nah, sehingga yang dipakai ya R-nya sama dengan seperempat gitu. Jadi yang di sini tidak memenuhi ya TM gini aja. Jadi R-nya sama dengan 1/4. Nah, cuma yang ditanyakan bukan R-nya. Yang ditanyakan U1. Yang mana U1 itu sama dengan A-nya. Ya kita tinggal substitusikan ke sini ya. U2 sama dengan AR pangkat 1. Yang mana U2 sama dengan 8 ini ya. Ya ini tadi belum selesai sebenarnya. Kita harusnya ganti U2-nya dengan 8. Jadi di sini 8 sama dengan AR pangkat 1 berarti AR gini. Yang mana R-nya barusan kita peroleh yaitu R-nya seperempat. Iya, di sini ada delay sekarang. Sorry. Yang mana R-nya seperempat langsung kita ganti. Sehingga A kali seperempat gini. Nah kita dapat A-nya yaitu sama dengan 32 ya. Nah ini jawabannya ya. Ya ini kakak kasih tanda kalau ini ke sini ya. Oke ini ya jawabannya 32 untuk soal nomor 6. Kita ke nomor 7. Diberikan segi 4 ABCD dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Jadi AED itu di sini ya. Nah, ini nanti luasnya sama dengan BEC. Yang sini ya.
Jika AB 50, AE 45. AB 50 yang sini ya. Kakak langsung kasih angkanya aja. AB 50, kemudian AE 45. AE yang sebelah sini ya 45. Nah, kelihatan ya. AC 180. Ya, kita sebenarnya harus ngurangin ya. Karena 180 ini AC sini. Sehingga EC-nya kan ya 180 dikurangin 45 gitu. 180. 108 ya, sorry. 108 dikurangin 45. Nah, 108 dikurangin 45 sama dengan 63. Oke, kita catat aja sementara di sini ini 63 gitu panjang dari EC. Sedangkan kita tahu luas segitiga antara AED sama BEC itu sama, ya kan? Kita pakai sin ya. Kenapa? Karena ini jelas sekali sudutnya yang sini kan sama. Sudut yang di sini bertolak belakang dengan yang di belakangnya. Artinya besarnya sama ya. Sehingga kalau kita mau nyari luas BEC, ya kita bisa langsung pakai sin. Oh ya, di sini diketahui kalau AED sama dengan BEC, kakak tulis saja di sini. Luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Nah, kalau kita pakai sin untuk nyari luas segitiga AED, sini ya AED ya, yang bawah sini ya. Nah, jadi kan setengah kali 45 kali ED kali sudutnya sini kan, sin AED gitu kan. Setengah kali 45. 45 ini sisi yang mengapit gitu ya. Sisi yang mengapit, sisi yang mengapit sudut AED. Berarti ini kali sin sudut AED. Nah, sama dengan yang BEC. Dan kita tahu yang BEC itu yang belakangnya ini. Nah, BEC. Berarti ya setengah kali sudut yang mengapit, yaitu BE kali EC. Dikali sin sudut yang diapit gitu. BE-nya belum diketahui kita tulis dikali EC-nya 63 ya. Kali sin sudut yang diapit yaitu BEC. Nah, dan kita tahu ya, sinnya ini sudutnya sama antara AEC sama BEC sama. Jadi ya bisa langsung dicoret sebenarnya. Oke, kita langsung coret aja nggak apa-apa. Yaitu antara sin sudut AEC sama AED ya, sama sin sudut BEC. Kemudian setengahnya juga bisa dicoret. Nah, gini. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat perbandingan antara ED sama BE. Jadi ED dibanding BE sama dengan 63 ya yang kanan, yang bawah 45. Kalau diamatin, ini perbandingan ya. Jadi ED itu yang mana, ED itu yang bawah sini. Ini cuma pembanding aja. Nah, bukan berarti sama dengan 65 ya, tapi bukan berarti sama dengan 63 ya, tapi kelipatan gitu. Atau kalau dibagi sama gitu. Ya, ini juga bisa disederhanakan kalau mau disederhanakan antara 63 sama 45. Kalau disederhanakan nanti dapatnya 7/5 ya. Ya, ini kita sederhanakan aja. Jadi atau pakai gini juga nggak apa-apa. Cuma ini cuma pembanding ya. Kakak pakai warna lain. Ini 63/45. Ingat-ingat ini cuma perbandingan. Nah, kayak gitu. Kemudian dari sini
kita bisa ambil kesimpulan apa sih sebenarnya? Artinya kan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian kan sama kan? Nah sini 45 dibanding 63, yang satunya juga 45 dibanding 63. Nah, ya kan? Artinya apa? Kita dan sudutnya sama ya. Sudutnya ini sama antara yang atas sama yang bawah. Ya, sekarang fokusnya jadinya kemana? Ke segitiga yang atas sama yang bawah. Yang sorry, yang kiri. Kok atas sih? Segitiga yang kiri sama segitiga yang kanan. Nah, sekarang fokusnya di situ. Yang mana perbandingannya ini? Yang bersesuaian kan 45 sama 63. Ya otomatis sama dengan sini. 45 per 63 kayak gitu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kakak tulis di sini ya perbandingannya A E dibanding dengan E C ya kan nanti sama dengan B E dibanding dengan E D. Oke, kelihatan ya. Ininya agak susah nulisnya. Nah, karena perbandingannya sama berarti kedua segitiga ini sebangun ya. Kakak ulang lagi AE dibanding EC berarti sini kan AE dibanding EC sini. Nah, nanti sama dengan ini BE dibanding dengan ED. Sehingga kedua segitiga yaitu segitiga yang kiri, segitiga BAE sebangun dengan segitiga yang kanan ya CED. Nah, ini. Nah, karena sebangun berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau BA bersesuaian dengan CD kan, perbandingannya juga sama dengan ini tadi, dengan AE, EC, BE, ED gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa langsung ditambahkan sekalian, berarti ini sama dengan ya, berarti AE dibanding EC sama dengan BA dibanding CD. Nggak bingung ya? Nah, dan di sini sudah ada angka-angkanya untuk AE dibanding EC. Nah ini. Jadi kan 45 dibanding 63 sama dengan BA-nya 50 dibanding CD. Nah kita dapat CD-nya. Kakak taruh di sampingnya ya. Nah dari sini kita sudah langsung dapat CD-nya ya. Berarti CD sama dengan nanti dihitung sendiri dapatnya 70 ya. Nah ini jawaban untuk soal nomor 7 ya. Banyak bilangan dua digit AB dengan AB tidak sama dengan nol sehingga AB plus BA merupakan bilangan kelipatan 66. Nah ini AB ini maksudnya susunan bilangan ya. Yang mana A-nya ini adalah puluhan, B-nya adalah satuan gitu. Nah AB plus BA kelipatan dari 66. Dan kita tahu kalau AB gini ya. Artinya A-nya kan puluhan. Berarti A-nya ini bernilai 10 atau dikali dengan 10. Jadi 10A yang B-nya satuan. Jadinya ya tetap B gini. BA juga gitu ya. Kalau BA ini yang bernilai puluhan adalah B-nya. Sehingga ya 10B ditambah A gini. Kemudian ini dijumlahkan. Ya kan? Kalau dijumlahkan maka dapatnya kan ya AB ditambah BA gitu kan yang sini. Sama dengan 11A ditambah 11B. Dan di sini diketahui kalau 11A ditambah 11B merupakan kelipatan dari 66. Jadi 66 kali sekian gitu ya. Sama dengan 11A ditambah 11B. Atau biasanya
Atau gini, 66 itu habis membagi 11A plus 11B. Atau nulisnya dalam matematika kayak gini. 66 habis membagi. Ada kayak garis gini ya. 11A plus 11B kayak gini. Nah, kita tahu kalau 11 itu kalau difaktorkan, maka akan kita peroleh 11A plus B gini kan. Nah, ini jelas ya. 66 itu kan 11 kali 6. Ya, ini langsung kakak ganti aja. 66-nya dengan 11 kali 6. Nah, 11-nya bisa disederhanakan karena ada 11-nya ya. Karena sama-sama ada 11-nya, kita bisa coret aja gitu. Sehingga kita bisa simpulkan kalau 6 itu habis membagi A ditambah B. Nah, karena 6 habis membagi A ditambah B, berarti A ditambah B ya kelipatan dari 6. Kemungkinannya A ditambah B kelipatan dari 6 itu kemungkinan pertama 6. Kemungkinan kedua A tambah B 12. Kemungkinan ketiga A tambah B sama dengan 18. Kemudian kita bisa list satu-satu ya untuk yang sama dengan 6. Kalau A ditambah B sama dengan 6, jadi kemungkinannya A sama B-nya kan ya 1 tambah 5. Kemudian 2 tambah 4, 3 tambah 3, 4 tambah 2, kemudian 5 tambah 1. Yang selanjutnya A ditambah B sama dengan 12. Kemungkinannya kan nggak mungkin 1 sama 11 gitu ya. Yang paling besar kan 9. Jadi ya B-nya 9, kalau B-nya 9, A-nya ya 3 gitu ya. Nah ini tinggal dinaikin 4, yang sini diturunin yang belakang ya 8, kemudian 5, 7, 6, 6, 7, 5, 8, 4, sama 9, 3. Kemudian yang selanjutnya kemungkinannya adalah A ditambah B sama dengan 18. Ya kemungkinannya cuma 9 tambah 9. Dari sini kita bisa menghitung banyaknya ya. Yang pertama ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 5. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah yang terakhir ini ada 1. Nah kalau dijumlahkan ya 5 tambah 7 tambah 1. Ada 13 cara gitu ya. Ada 13 kemungkinan. Misalkan K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi K oleh 100 adalah berapa? Ya, kita harus nyari nilai K dulu. Dan di sini diketahui kalau K adalah kelipatan dari 2024 dan memiliki faktor 28 gitu. Jadi K itu karena kelipatan dari 2024, maka K sama dengan 2024 dikalikan misalkan M gini. Nah, kita nyari M-nya gitu. K sendiri itu kan, sorry, 2024 kalau difaktorin, dapatnya kan 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Ya, kita harus tahu formula untuk nyari banyaknya faktor gitu. Kita ambil contoh kayak 18. 18 ini faktornya kan 1, 2, kemudian 3, 6, 9, sama 18. Kalau dihitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kan faktornya. Cuma kita nggak akan menghitung manual seperti ini karena akan menghabiskan banyak waktu gitu kan. 18 itu kalau dirubah ke dalam bentuk perkalian bilangan prima akan kita peroleh 2 kali 3 pangkat 2. Perhatikan pangkatnya. Kalau nggak ditulis berarti ini pangkatnya 1. Nah, pangkatnya ini sebenarnya tinggal ditambah 1 masing-masing. Sehingga yang pertama pangkatnya 1 ya tambah 1 gitu.
Yang kedua pangkatnya 2 tinggal ditambah satu. Nah, kalau dihitung ini kan 2 kali 3 gitu. Sama dengan 6. Nah, ini sesuai. Jadi kayak gitu. Cara menghitung banyaknya faktor. Sehingga kita bisa simpulkan untuk menghitung banyaknya faktor. Kita harus merubah ke dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kayak gini ya. Kemudian pangkatnya ini tinggal ditambah satu. Lalu dikalikan gitu. Dan di sini kita sudah dapat ya 2024 sudah dirubah dalam bentuk index notation atau perkalian bilangan prima. Ini jadinya 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Cuma kalau kita cari banyaknya faktor dari 2024, pangkatnya kan tinggal ditambah satu. Ya, yang nggak ditulis ini pangkatnya satu ya ini. Nah, kayak gini. Maka banyaknya faktor kan ya 3 tambah satu dikali satu tambah satu dikali satu tambah satu. Sehingga dapatnya 4 kali 2 kali 2. Nah, dapatnya ini 16. Yang diminta berapa banyaknya faktor? 28. Nah, 16 kan nggak bisa dijadiin dikalikan berapa? 16 supaya jadi 28. Kan nggak mungkin. Jadi M ini nggak mungkin bilangan prima selain 2, 11, atau 23. Jadi nggak mungkin selain bilangan prima ini. Kayak gitu. Jadi ya, misalkan M-nya tak ganti 3 gini ya. Pangkat satu gini. Otomatis di sini nanti kan ini dikali dengan satu tambah satu. Berarti ini dikali dengan 2. Nah, kalau ini dikali dengan 2 dapatnya 32. Ngerti maksudnya? Kenapa? Ya, otomatis kita nggak bisa 16 ini dikalikan berapa supaya jadi 28 kan nggak bisa. Ya kan? Nah, berarti yang harus dimanipulasi apa? Ya ini pangkatnya yang ada di sini ini yang harus dirubah. Nah, M ini bisa jadi antara 2, 11 sama 23. Dan yang diminta apa? Yang diminta yang paling kecil. Ya kan? Yang terkecil kan? Bilangan bulat terkecil. Ya ini. Nah, kita tahu kalau 28 itu kan sama dengan 4 kali 7. Nah, ini yang akan kita manfaatkan. Kenapa? Karena kita ngelihatnya dari sini. Yang mana kira-kira yang layak kita rubah dalam bentuk 7. Yang mana kira-kira yang layak kita rubah dalam bentuk 4 gitu. Ya, yang masuk akal kan ya 4 ini kan yang dirubah dalam bentuk 7. Yang lainnya ini biarin. Ngerti maksudnya? Kenapa? Karena kalau yang lainnya dirubah, misalkan ini dirubah dalam bentuk 7 gini ya. Loh, ini kan lebih dari 4 nanti. Sedangkan di sini cuma adanya 4 gitu kan. Jadinya nggak jadi maksimal. Selain apa? Sorry. Jadinya nggak jadi minimal. Selain apa? Selain yang 4 ini, nah basisnya 2. Nah, jadinya bisa kecil kan kalau dibanding 11 sama 23 kan paling kecil gitu. Sehingga ya ini 4 ini harusnya kita rubah dalam bentuk 7. Jadi di sini ini kita kerjanya terbalik ya. Bingung apa enggak? Jadi ini kita balik. Sini 7 kali 2 kali 2. Nah, betul ini 28. Artinya apa? Seharusnya yang paling depan ini aja yang dirubah. Supaya jadi 7 berarti ini kan satu ditambah 6. Nah, ini. Yang belakang ini tetap ya. Yang belakang tetap satu tambah satu tambah satu gini. Nah, sehingga dapatnya ini. 7 kali 2 kali 2. Nah, dari sini kita sudah simpulkan ya. Kalau yang diganti cuma yang depan ini. Jadi ini bukan lagi 3 tapi jadi 6. Sehingga yang ini dirubah dalam bentuk 6. Oke? Sehingga nilai dari K itu sama dengan 2 pangkat 6 kali lainnya tetap 11 pangkat 1 kali 23. Nah, berarti ya ini tadi M-nya kalau mau dicari. Berarti sebenarnya kalau mau dicari M-nya ya 2 pangkat 3 ya kan? M-nya 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 6 gitu kan. Cuma M-nya nggak ditanyakan. Itu tadi cuma pemisalan aja. Ya sudah nggak perlu ditulis gitu. Nah, kita sudah dapat K-nya. Kemudian sisa hasil bagi K oleh 100. Nah, K ini dibagi 100. Udah kalau bingung tinggal dikalikan aja dulu. 2 pangkat 6 dikali 11 dikali 23 kalau dihitung dapatnya 16192. Kalau dibagi 100 berarti tinggal dilihat belakangnya ini 92 gitu. Tapi ya supaya jelas karena dibagi 100 ya tinggal
di modulus 100, 16192 mod 100 kayak gitu. Kongruen dengan 92. Oke, ini ya jawaban untuk soal nomor 9 yaitu 92. Misalkan X, Y bilangan real positif dengan X lebih dari Y. Jika diketahui bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 545 per 272 XY, maka X plus Y dibagi X min Y sama dengan berapa? Oh ya, yang pertama, ingat kalau ada X plus Y kuadrat, ya kakak ulang lagi ya, supaya lebih rapi. Nah, maka sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ya. Dikurangin, sorry, ditambah Y kuadrat. Cuma kalau misalkan di sini minus, X min Y kuadrat, ya di sini minus gitu. Kayak gitu. Itu aja, lainnya tetap sama gitu ya. Sehingga kalau kita punya gini, X plus Y dibagi X min Y. Nah, karena di sini bentuknya kuadrat ya. Ya ini kita kuadratin semuanya. Jadi yang atas dikuadratin, yang bawah juga dikuadratin. Ya ini kita kuadratin semuanya ya. Kalau kayak gini kan nanti yang atas dikuadratin, X plus Y kuadrat dibagi X min Y kuadrat. Sehingga, sebentar, ini kita apa, rapikan dulu. Kalau dijabarkan, maka akan kita peroleh X kuadrat plus 2XY yang atas ya, ditambah Y kuadrat. Yang bawah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, di sini diketahui apa? X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat bisa diganti ini. 545 per 272 kali XY. Yang bawah juga gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat bisa langsung diganti dengan 545 per 272 XY. Oke, langsung kita ganti aja untuk menghemat tempat. 545 per 272 ya. XY. Nah, masih ada plus 2 XY ya untuk pembilangnya. Untuk yang penyebut sama 545 per 272 XY min 2 XY. Sebenarnya ini tinggal dibagi dengan XY semua ya. XY-nya sudah habis. Atau kalau bingung ya ini disamain penyebutnya dulu. Yang sini kan pecahan kan, ini dua kan. Jadi ini kan 2/1. Nah kalau disamakan penyebutnya berarti dikali dengan 272. Sehingga ya nanti dapatnya ya 545 per 272 ditambah XY ya. Ditambah dengan 544 per 272. Nah yang bawah juga sama ya, cuma bedanya ini min gitu aja. Nah ini XY-nya dibagi XY semua ya. Pembilangnya ini dibagi XY, penyebutnya juga dibagi dengan XY. Nah, sehingga XY-nya bisa kecoret semuanya gitu. Nah, kita tinggal jumlahkan yang atas ya. 545 ditambah 544. Yang bawah tinggal ngurangkan. 545 dikurangin 544. Ya, penyebutnya sama. Nanti bisa dicoret ya. Ini bisa kecoret semua juga. Nah, gini. Tinggal dihitung. Nanti kalau nggak salah hitung dapatnya 1089. Oke, kenapa? Yang bawah ini satu ya. 545 dikurangi 544 kan satu.
Jadi ini per satu gitu. Jadi 1089 itu 545 ditambah 544 kayak gitu. Nah, cuma ini tadi apa? Belum selesai loh ya ini. Ini tadi kan kita baru nyari ini. X plus Y per X min Y kuadrat. Ya, kakak tulis ulang. Ini X plus Y per X min Y kuadrat. Nah, yang ditanyakan kan X plus Y dibagi X min Y. Ya, tinggal diapakan? Tinggal diakar ya. Sehingga kita dapat X plus Y dibagi X min Y sama dengan akar dari 1089 ya. Nah, gini. Oh, ini kuadrat harusnya plus min. Perhatikan di sini. X-nya lebih dari Z. Karena X-nya ini lebih dari Y, hasilnya pasti positif kayak gitu. Oke, sehingga kita sudah langsung dapat jawabannya untuk soal nomor 10 ya, yaitu akar dari 1089. Oh iya, ini bisa diakar ya ternyata. Kalau diakar ini dapatnya 33. Oke, ini ya jawaban nomor 10, 33.